Chapter 501 Kekacauan. Kaca. Petir merah menyebar seperti cahaya berdarah, membelah kulit dan daging Li Heishui. Rambutnya yang panjang berdiri tegak di langit. Boom! Petir hijau itu seperti seekor naga yang terbang di langit. Lalu, tiba-tiba menyambar, membuat anjing hitam itu terbang ratusan meter jauhnya. Tubuhnya hangus. Sialan, anak nakal hitam kecil, jangan ikuti aku. Kamu menarik petir ke arahku. Teriak anjing hitam besar itu dengan marah. Anjing bodoh, bukankah kau bilang kau ingin aku menjadi kambing hitammu? Jika aku tidak mengikutimu, kemana aku harus pergi? Ke lautan petir. Li Heishui marah. Lautan petir yang tak berujung mengejar mereka. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi yang dipicu oleh Ye Fan. Pegunungan ini tenggelam. Pada awalnya, hanya ada petir ungu. Sekarang, petir darah merah dan petir ilahi hijau semuanya turun. Semua jenis warna berkedip. Selain petir 5 elemen, ada juga petir pelangi ilahi. Akankah anak nakal ini hancur berkeping-keping? Gumam anjing hitam besar sambil berlari. Aku tidak tahu apakah Ye kecil akan hancur berkeping-keping atau tidak. Saya hanya tahu bahwa saya akan berubah menjadi abu, teriak Li Heishui sambil berlari. Bocah hitam kecil, jangan ikuti aku. Ayo berpencar. Anjing hitam besar itu melotot. Sialan. Selain di depan, ada petir di mana-mana. Bagaimana kita bisa berpencar? Mengapa kamu tidak lari ke belakang dan aku lari ke depan? Bagaimana dengan itu? Li Heishui berkata dengan marah. Anjing, lari. Petir datang lagi. Nan-nan kecil sangat gugup. Dia duduk di bahu anjing hitam besar itu. Cahaya pelangi mengalir di antara kedua alisnya. Petir barusan tidak melukainya. Petir itu datang lagi. Li Heishui berteriak, bergegas maju dengan sekuat tenaga. Tepat di belakang mereka, petir berwarna darah yang tak berujung meluap ke langit seperti air bah, memenuhi langit, melonjak ke depan, menghancurkan gunung, sungai, pepohonan kuno, dan yang lainnya. Ini adalah lautan petir, tidak hanya dalam nama, tetapi juga dalam kenyataan. Awo! Anjing hitam besar itu menjerit. Dia disambar lagi. Bulu hitam mengkilap yang baru saja tumbuh dalam 2 bulan ini kembali hangus. Di belakang mereka, Li Heishui menjerit lagi. Setiap jengkal dagingnya berwarna hitam. Dia hangus. Hanya giginya yang putih. Sial, kenapa aku begitu sial? Aku telah disambar oleh total 17 petir. Sakit sekali. Anjing hitam besar itu meraung kesakitan sambil melangkah maju dengan kakinya yang panjang. Li Heishui berteriak dari belakang, anjing sialan, aku menerima 14 sambaran petir lebih banyak darimu, mengapa kamu mengeluh? Aku akan mati. Jika saya tidak memiliki harta karun rahasia yang diberikan kakek saya akan menjadi abu. Kesengsaraan Little Ye benar-benar akan membunuhku. Li Heishui berteriak. Guk, bocah hitam kecil, kamu tidak boleh ikut denganku. Kamu ke kiri, dan aku ke kanan. Sialan, petir ini semua karena kamu. Teriak anjing hitam besar itu. Anjing terkutuk, apa hubungannya denganku? Kamu benar-benar anjing yang jahat. Petir ini semua tertarik olehmu. Li Heishui sangat marah. Tidak peduli bagaimana mereka berlari, mereka dikejar dan disambar petir. Seolah-olah mereka juga mengalami kesengsaraan. Itu adalah pemandangan yang tragis. Sial, aku tahu apa yang terjadi. Kita pasti telah bersentuhan dengan beberapa hal yang najis setelah memasuki tebing suci. Surga sedang menyucikan kita. Anjing hitam besar itu sepertinya memikirkan sesuatu. Jika kita terus memurnikan diri kita sendiri, kita semua akan mati duluan. Li Heishui merasakan sakit kepala datang. Kemudian, dia berteriak, anjing sialan, kamu sangat menantang surga. Kamu berlari begitu cepat. Gendong aku di punggungmu, dan aku akan memberimu ramuan roh berusia 10.000 tahun nanti. Jika bukan karena lautan petir, anjing hitam besar itu pasti sudah lama meninggalkan Li Heishui dalam debu. Kedua kakinya yang panjang memang telah menunjukkan potensi penuh dari diagram Dao pertama dari seni rahasia dimensi. Kecuali jika kamu mengeluarkan ramuan dewa abadi, kamu ingin aku berbalik dan menggendongmu di punggungku. Tidak mungkin. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Anjing sialan, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Kamu sudah makan begitu banyak daging panggang saya secara gratis. Celana dalam bermotif bunga yang kamu kenakan itu bahkan kuberikan padamu. Li Heishui berteriak. Sial, bukankah itu hanya celana dalam berbunga-bunga? Aku akan mengembalikanmu setumpuk nanti. Anjing hitam besar itu melesat pergi. Celana dalam berbunga-bunga itu sangat cerah. Anjing, selamatkan kakak Li. Nan-nan kecil menepuk telinga anjing hitam besar itu dan berkata dengan lembut.
Tidak apa-apa. Kulit anjing hitam itu kasar dan dagingnya tebal. Jika dia tersambar petir beberapa kali lagi, itu akan baik untuk kultivasinya di masa depan. Anjing hitam besar itu punya 10.000 alasan untuk tidak berbalik. Anjing sialan, kamu benar-benar tidak berharga. Kalau begitu jangan salahkan aku. Li Heishui sangat marah. Kemudian, dengan jentikan tangannya, pedang besi melesat keluar. Itu berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang melesat ke depan. Boom! Go! Anjing hitam besar itu berlari dan melompat, semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Petir menari-nari di sekelilingnya. Dia kebingungan dan jengkel. Dia berteriak, anak nakal hitam, kamu terlalu jahat. Anjing sialan, kamulah yang tidak setia lebih dulu. Li Heishui juga tersambar petir. Dia menutupi kepalanya dan melarikan diri. Go! Anjing hitam besar itu berteriak. Sial, ini gosong, matang. Nan-nan kecil sedikit terdiam. Melihat mereka berdua berkelahi saat mereka melarikan diri, dia tidak tahu bagaimana cara menengahi. Si kecil tidak lagi takut sekarang. Titik cahaya 7 warna di antara alisnya menghalangi petir, jadi dia tidak terluka. Anjing hitam besar dan Li Heishui tersambar petir, dan mereka dalam keadaan yang menyedihkan. Bisa dibayangkan bagaimana Ye Fan, yang berada di tengah lautan petir, menderita entah berapa banyak kesengsaraan surgawi. Gunung-gunung di sekitarnya semuanya berubah menjadi abu yang beterbangan. Tidak ada satu pun yang bisa dipertahankan. Semuanya lenyap, dan jurang yang dalam muncul di tanah. Petir 5 elemen, petir pelangi ilahi, satu demi satu, benar-benar menghancurkan tempat ini. Bahkan seseorang yang sekuat daging Ye Fan terkoyak. Ini bahkan lebih menakutkan daripada kesengsaraan surgawi yang saya alami di kota ilahi wilayah utara. Ye Fan terkejut. Ini tidak melanggar kutukan, tetapi hanya menerobos tingkat kultivasi, namun dia telah menderita kesengsaraan kilat. Mungkinkah itu terkait dengan tebing suci? Mungkinkah tubuh saya telah terkontaminasi dengan semacam aura? Baiklah, saya akan menggunakan petir ini untuk membaptis diri saya sendiri. Dia samar-samar memikirkan kemungkinan ini. Boom! Kesengsaraan surgawi 95 melanda lagi dan lagi. Tubuh Ye Fan terasa seperti ditempa di dalam tungku. Darah emas berceceran di mana-mana, tapi dia mengatupkan giginya dan bertahan. Setelah berkultivasi dalam pengasingan selama 2 bulan, dia telah memperoleh banyak hal. Dia telah mengembangkan mantra Sing ke tingkat yang sangat tinggi. Dia bisa muncul dan menghilang seperti hantu, datang dan pergi tanpa jejak, dan berjalan melalui gua-gua yang berbahaya seperti berjalan di tanah yang datar. Yang terpenting, dia telah menerobos ke puncak tingkat ketiga dari alam rahasia 4 ekstrim, dan akan memasuki tingkat terakhir dari alam rahasia ini kapan saja. Kehebatan pertarungannya telah meningkat pesat. Setelah 2 jam penuh, Ye Fan akhirnya selamat dari kesengsaraan surgawi. Pegunungan primitif itu penuh dengan lubang, dan ada abu di mana-mana. Banyak gunung di kejauhan rusak. Go! Ye kecil, kamu akhirnya selamat dari kesengsaraan. Kami semua tidak beruntung. Saya menderita total 57 sambaran petir. Li Heishui membuka mulutnya, dan percikan api keluar dari tenggorokannya. Sudah matang, benar-benar matang. Anak nakal, kamu harus membayarku dengan sebatang obat yang saleh. Bau daging tercium dari tubuh anjing hitam besar itu, dan ada sebilah pedang patah yang tergantung di ekornya yang botak. Matanya menyemburkan api, dan percikan listrik berderak. Dia telah berselisih dengan Li Heishui untuk waktu yang sangat lama. Lihatlah kalian berdua. Ye Fan memarahi. Mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka terus berkultivasi dalam pengasingan, ingin berkembang lebih jauh. Ye Fan, khususnya, merasakan urgensi. Dinasti Dewa Pembunuh kuno membuatnya sulit untuk merasa nyaman. Dalam beberapa bulan ke depan, suara angin dan guntur bisa terdengar dari waktu ke waktu di pegunungan ini. Sesekali, teriakan anjing juga terdengar. Mereka berkultivasi dalam pengasingan di sini, dan hanya nan-nan kecil yang riang. Dia mengejar kupu-kupu berwarna-warni dan memetik bunga liar di pegunungan. Dalam waktu setengah tahun, Ye Fan hampir menguasai berbagai teknik rahasia yang diturunkan oleh Istana Bintang. Meskipun dia tidak bisa mencapai tingkat puncak, dia sudah mencapai batas yang bisa digunakan oleh seorang kultivator dari 4 ekstrim. Saya perlu memahami 4 ekstrim. Seperti yang diharapkan, pertempuran hidup dan mati adalah yang paling bermanfaat. Ye Fan menghela nafas dengan emosi. Dia telah menerobos ke tingkat berikutnya setelah berkultivasi dalam pengasingan selama 2 bulan, tetapi dalam 4 bulan berikutnya, dia masih belum bisa melangkah ke tingkat terakhir dari 4 ekstrim.
Alasan mengapa dia berhasil menerobos dalam 2 bulan itu sangat terkait dengan beberapa kali dia memahami Dao di masa lalu. Dalam pertempuran melawan Hua Yunfei di wilayah selatan, ketika dia melawan Bunga Mekar dengan satu pikiran, keturunan berdaulat, dia telah memahami Dao yang agung dan mendapatkan manfaat besar. Di wilayah tengah, dia telah bertarung melawan Raja Roh Kecil. Untuk 4 jurus pertama dari seni membantai iblis pembantai iblis surgawi, dia telah memahami Dao di ambang kematian, dan baru setelah itu dia bisa menyelesaikan situasi putus asa. Menerobos dalam 2 bulan bisa dikatakan sebagai akumulasi dari kultivasi sebelumnya. Akumulasi kekuatannya telah meledak, dan dia berhasil dalam sekejap. Tidak ada stagnasi. Aku harus memahami Dao terus-menerus. Kecepatan kultivasi Ye Fan sudah sangat cepat, dan bahkan anjing hitam besar dan Li Heishui merasa bahwa dia sangat aneh. Namun, dia tidak puas sama sekali. Dia mengulurkan tangan ke dalam kehampaan, dan meraih sosok hitam. Ini adalah seorang pemuda dengan ekspresi gelap dan dingin. Namun, pada saat ini, dia mengenakan ekspresi terkejut. Pembunuh dari dunia manusia telah menemukan jalan mereka ke sini. Li Heishui terkejut. Ini buruk. Mereka pasti telah menggunakan ramalan ilahi rahasia surgawi untuk menyimpulkan lokasi kita. Anjing hitam besar itu berlari keluar, ekspresi serius di wajahnya. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan hendak mengekstrak ingatan tentang indera sucinya. Namun, tepat saat tangannya mendekati kepala pemuda itu, kepala pemuda ini hancur. Sebuah energi yang menakutkan membungkus darah dan dagingnya, dan itu menyerbu ke arah Ye Fan. Bahkan kehampaan pun tersambar oleh daging dan darah ini, dan orang bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang dikandungnya. Itu pasti mampu menghancurkan tubuh dan jiwa musuh. Peng! Namun, tangan emas besar Ye Fan bergetar, dan semua daging dan energi berubah menjadi debu. Mereka semua hancur. Tahap puncak dari tingkat ketiga dari 4 ekstrim fisik ilahi memang menakutkan. Li Heishui terkejut. Tidak bagus. Ye Fan terkejut, dan dia sangat merasakan sesuatu. Dia menggunakan seni rahasia garis dan berubah menjadi gumpalan asap, menghilang dalam sekejap mata. Hampir dalam sekejap, dia tiba di lembah di belakang gunung. Dia kebetulan melihat seorang wanita berjalan menuju Nan-Nan kecil, dengan senyum sedingin es di wajahnya. Kakak, siapa kamu? Jangan mendekat, aku takut. Nan-Nan kecil berbicara dengan takut-takut, dan terus mundur. Kakak akan mengirimmu ke istana kuno di neraka. Seluruh tubuh wanita berpakaian hitam itu sedingin es dan mati, membawa aura kematian. Boom! Ye Fan terbang di udara, kecepatannya sangat cepat. Ketika wanita berpakaian hitam itu menemukannya, matanya sedingin es. Pedang ilahi yang meneteskan darah muncul di tangannya, dan dia menebas ke arah kepala Nan-Nan kecil. Dentang! Namun, yang tidak dia duga adalah kecepatan Ye Fan melampaui imajinasinya. Dia bergerak belakangan, tapi tiba lebih dulu. Dia memblokir di depan Nan-Nan kecil, dan tangan emasnya yang besar menebas bilah pedang. Essence Gold telah ditempa ribuan kali, dan dicetak dengan kekuatan peraturan, tetapi masih tidak dapat memblokir serangan dari tubuh fisik Ye Fan, dan langsung berubah menjadi debu. Ekspresi wanita berpakaian hitam itu berubah, dan dia berbalik untuk pergi, ingin melarikan diri. Namun, kekuatan Ye Fan telah meningkat pesat sekarang. Sebuah tangan besar menekan ke bawah, menahannya di udara, dan meraih punggungnya. Aneh. Dia bahkan bisa menekan seorang pembunuh tingkat 4 dari dinasti ilahi dengan mengangkat tangannya. Bahkan anjing hitam besar itu berseru kaget. Ye Fan ingin mencoba mengekstrak ingatan dalam indera keilahiannya, tetapi wanita yang dia temukan juga pingsan. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Ada kekuatan terlarang yang ditetapkan oleh elit tertinggi jauh di antara alisnya. Bagaimana orang-orang dari dunia manusia dan neraka menemukan tempat ini? Li Heishui terkejut. Mereka mahir dalam meramal, dan jika mereka meminta beberapa orang tua untuk melakukan ramalan, mereka dapat menemukan lokasi musuh. Kami telah mengasingkan diri selama lebih dari setengah tahun, dan sudah lama tidak muncul. Mereka pasti telah meminta elit tertinggi untuk melakukan ramalan, dan kedua orang ini ada di sini untuk memverifikasinya. Anjing hitam besar itu mengungkapkan berita yang sangat buruk ini. Ayo tinggalkan tempat ini. Ye Fan meminta anjing hitam besar itu untuk menuliskan pola Dao, dan kemudian mereka dengan cepat melintasi kehampaan. Kemudian, mereka terus-menerus membuka gerbang wilayah, mengubah arah mereka beberapa kali, dan muncul jutaan kilometer jauhnya. Ini bukan solusi. Jika tidak ada cara lain,
Ye kecil, kamu bisa meninggalkan wilayah Tandus Timur. Apakah mereka akan mengejarmu ke negara bagian tengah atau gurun barat? Kata Li Heishui. Tidak mungkin memaksaku untuk pergi seperti ini. Ye Fan merasa percaya diri sekarang. Setelah menggenggam mantra Xing, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Sekarang, dia bisa pergi kemana saja, jadi dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia ingin mencari masalah dengan dinasti pembunuh kuno. Jika Anda tidak pergi, Anda mungkin benar-benar akan dibunuh. Li Heishui mengingatkan, dan berkata, dua dinasti pembunuh kuno mengeluarkan perintah wajib bunuh untukmu pada saat yang sama, dan sekarang mereka telah meminta elit tertinggi untuk melakukan ramalan di lokasimu. Ini adalah bencana besar, dan sangat sulit untuk dihindari. Ini memang sangat buruk. Pasti fosil hidup di istana kuno yang melakukan ramalan di lokasimu. Jika kamu tidak pergi, benih mereka semua akan keluar, dan mereka akan memperlakukanmu sebagai mangsa untuk melatih diri mereka sendiri, Kaisar Hitam juga memperingatkan. Untuk dapat menemukan dinasti Dewa kuno, itu haruslah warisan yang paling kuno. Perintah yang harus dibunuh membutuhkan kepercayaan lebih dari 10 orang. Ye Fan tersenyum ketika dia mengatakan ini, dan berkata, berapa banyak warisan kuno yang ada di wilayah Tandus Timur. Bagus kalau kamu tahu. Pasti ada orang-orang dari Tanah Suci yang terlibat, dan kemudian ada beberapa sekte tertinggi. Li Heishui mengangguk. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Senyuman Ye Fan menjadi lebih cemerlang, dan dia berkata, Kaisar Hitam, Anda harus tahu cara menghubungi dinasti pembunuh kuno, bukan? Anak nakal, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin mati? Itu tidak mungkin benar. Lihatlah betapa jahatnya senyummu, kamu pasti merencanakan sesuatu yang jahat. Jangan menyeretku ke dalam masalah ini. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya berencana untuk memberikan dua dinasti besar sebagai sumber. Kata Ye Fan sambil tersenyum. Kamu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Anjing hitam besar dan Li Heishui sama-sama curiga. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menyakiti orang. Anak suci mana yang menurutmu tidak enak dipandang? Katakan padaku, dan aku akan meminta dua dinasti besar untuk membunuh mereka. Ye Fan berkata dengan senyum dingin. Apakah kamu gila? Li Heishui dan anjing hitam besar itu sama-sama terkejut. Untuk bisa meminta dinasti pembunuh kuno keluar, itu pasti warisan kuno itu. Aku akan menyeret mereka ke dalam hal ini juga. Kamu ingin dinasti pembunuh kuno memulai perang dengan Tanah Suci. Kamu ingin menyebabkan kekacauan di dunia. Kelopak mata anjing hitam besar itu bergerak-gerak. Li Heishui juga menghirup udara dingin, dan berkata, ini adalah langkah yang kejam. Jika dinasti pembunuh kuno berani menerima komisi, para putra suci itu pasti akan berada dalam masalah besar, dan itu akan menyebabkan kekacauan yang tak ada habisnya. Jika mereka tidak menerima komisi, Ye Fan akan menemukan cara untuk mengumumkannya kepada dunia, dan menghancurkan legenda tak terkalahkan dari dua dinasti pembunuh kuno yang hebat. Bagaimana dengan ini? Pada awalnya, biarkan mereka masing-masing membunuh seorang putra suci. Saya pikir mereka pasti akan menerima tugas itu, dan kemudian kita bisa melakukannya secara perlahan. Jika itu tidak berhasil, saya akan menggunakan tongkat tertinggi pengadilan surgawi untuk membantu mereka. Senyuman dingin muncul di wajah Ye Fan. Itu terlalu kejam. Ye kecil, kamu akan menyebabkan kekacauan besar di padang gurun timur. Kata Li Heishui, tapi kemudian dia tertawa keras. Chapter 502 mintalah kepada dewa untuk membunuh anak yang suci. Ye Fan memutuskan untuk melakukan tindakan kejam. Tidak peduli apakah itu warisan kuno atau dua dinasti dewa pembunuh kuno, dia siap untuk menyeret mereka semua bersamanya. Anak nakal, kamu benar-benar tidak baik. Bagaimana kamu bisa memikirkan ide yang tidak bermoral seperti itu? Itu akan menyebabkan kekacauan besar. Anjing hitam besar itu terkekeh. Tidak bermoral apa? Ini adalah sebuah skema, oke. Aku hanya mencoba melindungi diriku sendiri, Ye Fan mengoreksinya. Bukankah itu hal yang sama? Menipu orang berarti menipu orang. Jangan membuatnya terdengar begitu benar. Mata besar anjing hitam besar itu berbinar-binar. Anjing terkutuk ini pasti tidak ada gunanya. Li Heishui melihat ekspresinya dan tahu bahwa dia tidak melakukan hal yang baik. Sial, apakah aku tidak baik? Saya hanya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan kitab suci kuno. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Kakak, apa yang kalian lakukan? Nan-nan kecil mengangkat kepalanya dan dengan ringan menarik sudut pakaian Ye Fan. Wajahnya yang kecil dipenuhi dengan kebingungan, tapi matanya yang besar sangat polos dan murni.
Ahem. Anjing hitam besar itu terbatuk-batuk, dan berkata, jangan mengajari anak-anak hal-hal buruk. Mereka hampir melupakan nan-nan kecil. Mereka merasa bahwa mereka tidak bisa terlalu langsung. Lebih baik bagi gadis kecil yang tidak bersalah itu untuk mengurangi kontak dengan beberapa hal. Kami sedang memikirkan bagaimana cara menyingkirkan orang-orang jahat. Ye Fan tersenyum dan menepuk kepalanya. Oh. Nan-nan kecil mengedipkan matanya yang besar dan mengangguk dengan serius. Tebing suci terletak di bagian paling utara wilayah tengah, dan sudah terhubung ke wilayah utara. Meskipun mereka telah melakukan perjalanan jutaan mil, mereka masih berada di wilayah ini karena wilayah tandus timur benar-benar terlalu besar. Ada pegunungan yang tak berujung di sini. Ye Fan berjalan dengan hati-hati, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Pegunungan paling utara di wilayah tengah juga menghasilkan pegunungan sumber. Itu pasti pegunungan sumber. Meskipun tidak sebanyak wilayah utara, saya masih bisa menemukannya. Ye Fan dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, mereka berkeliaran di sekitar pegunungan yang tak berujung sambil berkultivasi. Jika mereka bisa menemukan tambang sumber ilahi, itu akan sangat berharga. Sekarang, tingkat teknik sumber Ye Fan sangat tinggi. Sangat sedikit orang yang bisa dibandingkan dengannya. Setelah setengah bulan, mereka berkeliaran di sekitar pegunungan yang tak berujung, dan memang menemukan urat naga kecil. Itu adalah sumbernya. Kami telah menggali sampai ke inti urat naga. Itu sebenarnya sumber dewa. Meskipun itu bukan potongan besar dari harta ilahi dan hanya sebesar kepalan tangan, jika ditambahkan bersama-sama, itu bernilai 300.000 kilogram energi asal murni. Ini sudah sangat mengejutkan. Setiap kultivator lain akan menjadi liar dengan sukacita. Esensi dalam jumlah besar seperti itu bisa dianggap sebagai harta karun. Namun, Ye Fan telah melihat lebih dari 5 juta kilogram esens sebelumnya. Secara alami, dia tidak akan bersemangat karenanya. Apakah menurut Anda dinasti ilahi pembunuh kuno akan menerima penggunaan sumber-sumber ini untuk membeli nyawa orang suci? Ye Fan bertanya. Sial, ini adalah sumber ilahi langka yang bernilai 300.000 kilogram kekuatan sumber murni. Mengapa Anda tidak memberikan semuanya kepada saya? Aku akan membantumu membunuh putra suci. Anjing hitam besar itu meneteskan air liurnya. Dia tergoda dengan melihat harta karun tersebut. Anjing serakah ini. Li Heishui bergumam. Bagaimana dengan 600.000 kilogram energi asal? Ye Fan bertanya lagi. Jika dinasti ilahi pembunuh kuno benar-benar ingin kembali, mereka pasti akan menerima kesepakatan ini dan membunuh putra suci untuk membangun kekuatan mereka. Selain itu, dengan begitu banyak energi asal, siapa yang tidak akan tergoda? Kata anjing hitam besar itu. Ye Fan tidak ingin membunuh semua putra suci sekaligus. Ini akan terlalu jelas, dan dinasti suci pembunuh kuno mungkin tidak akan menerimanya. Yao Guangxein. Dia memuntahkan 4 kata ini. Dia adalah perwakilan dari semua putra suci, dan dia hampir tak terkalahkan dalam generasi muda di Padang Belantara Timur. Jika dia terbunuh, pasti akan menimbulkan keributan besar. Yao Guangxein, begitu dia dibunuh oleh dinasti ilahi pembunuh kuno, akan ada kekacauan yang tak ada habisnya. Orang ini sangat kuat. Bahkan jika dia bukan yang terkuat di antara teman-temannya, dia hampir mendekati. Mungkin akan sangat sulit untuk membunuhnya, tapi dia juga bisa memusingkan para pembunuh benih dari dinasti ilahi pembunuh kuno. Li Heishui dan anjing hitam besar itu sangat terkejut, tetapi mereka juga sangat setuju. Ini jelas merupakan kandidat terbaik. Orang suci Yao Guang tak terduga. Dia belum pernah bertarung sampai mati dengan siapapun sebelumnya, jadi tidak ada yang tahu kartu trufnya. Namun, Ye Fan selalu merasa bahwa dia sangat berbahaya. 2 hari kemudian, Ye Fan berangkat sendirian untuk mencari dinasti dewa pembunuh kuno. Dia menyeberang ke wilayah tengah. Dia mengunjungi beberapa tanah kuno, tetapi menemukan bahwa mereka telah lama ditinggalkan dan ditumbuhi rumput liar. Dia tidak bisa menghubungi siapapun sama sekali. Bahkan jika ada situs kuno, mereka akan segera dihancurkan. Kota kuno Qingming memiliki sejarah yang panjang, dan merupakan salah satu dari 10 kota kuno besar di wilayah tengah. Tentu saja, ada banyak legenda tentangnya. Menurut legenda, pada zaman kuno, kota ini sangat dekat dengan langit, dan bisa menghirup esensi matahari dan bulan. Ada banyak bintang yang mengelilinginya, dan penuh dengan warna-warna mistis. Sekarang, secara alamiah tidak ada lagi fenomena aneh seperti itu, tetapi sangat makmur. Itu adalah mutiara yang cerah di wilayah tengah, dan merupakan salah satu kota kuno yang paling penting. Ye Fan menggunakan teknik mengubah langit dan bumi untuk menyembunyikan penampilan aslinya dan berubah menjadi seorang sarjana.
Dia terlihat sangat lemah saat dia berkeliaran tanpa tujuan di sekitar kota. Pada akhirnya, dia menemukan sebuah peta kuno di rumah tuan kota. Dia dengan hati-hati mengamati semua kota di sekitarnya dan memastikan beberapa lokasi. Kaisar Hitam hanya memberitahunya bahwa alam neraka memiliki titik kontak penting di dekat kota kuno Qingming, tetapi tidak tahu di desa mana itu. Ye Fan pergi keluar kota untuk mencari, dan setelah menyingkirkan 9 desa, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak dapat menemukan apa yang disebut titik kontak sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa mencari di sekitar kota kuno Qingming. Dia tidak melepaskan jejak aktivitas manusia. Kemungkinan besar akan ada pohon Yin kuno. Ini adalah satu-satunya petunjuk yang bisa dia andalkan. Menurut Kaisar Hitam, orang-orang dari alam neraka berjalan dalam kegelapan seperti sekelompok dewa jahat. Setiap titik kontak pasti ada pohon Yin kuno yang ditanam. Ye Fan dengan hati-hati mencari selama 3 hari penuh. Saat senja, dia akhirnya melihat beberapa pohon Yin kuno, dan jiwanya langsung terguncang. Ini adalah reruntuhan yang bobrok. Tidak ada yang disebut desa kuno sama sekali. Tempat itu sangat sunyi, dan rumput liar telah menenggelamkan tempat itu sepenuhnya. Setengah dari tablet batu yang rusak tergeletak di tanah, dan beberapa pohon Yin kuno memiliki cabang dan daun yang menjulang tinggi. Mereka diselimuti kabut Yin yang tebal, dan tempat ini agak menakutkan. Benar, ini pasti desa kuno itu. Ini hampir sama dengan apa yang dikatakan Kaisar Hitam. Namun, itu telah ditinggalkan selama entah berapa puluh ribu tahun. Ye Fan membelah tanah, bebatuan, dan absintus dan menemukan beberapa fondasi kuno di bawah tanah. Fondasi-fondasi itu mirip dengan skala yang digambarkan oleh Kaisar Hitam. Bisakah kita masih menghubungi seseorang? Dia mengerutkan kening. Gaya alam neraka. Ye Fan berjalan dengan langkah besar. Menurut instruksi Kaisar Hitam, dia mengukir 4 kata di atas meja batu, putra suci cahaya yang bergoyang. Kemudian, dia berbalik dan pergi, tidak tinggal lebih lama lagi. 3 hari kemudian, Ye Fan kembali ke tempat ini. Pada akhirnya, keempat kata itu masih ada di sana, dan tidak ada hasilnya. Dia pergi lagi dan menunggu dengan sabar. Kaisar Hitam telah mengatakan bahwa yang tercepat adalah 3 hari, dan yang paling lambat adalah 9 hari. Baru setelah itu, dinasti Dewa Pembunuh kuno akan memberikan jawaban akhir. 6 hari kemudian, dia datang lagi, dan hasilnya masih sama. Dia bergumam pada dirinya sendiri, alam neraka sangat berhati-hati. Pada hari ke-9, Ye Fan kembali ke tempat ini. Akhirnya ada perubahan di atas meja, dan pedang ilahi yang meneteskan darah ditempatkan secara horizontal di atas 4 kata. Pada saat yang sama, ada 2 angka yang tertulis di atasnya. Mereka adalah 270. Alam neraka telah menerima misi ini. Hal ini menyebabkan jantung Ye Fan berdegup kencang. Dinasti Dewa Kuno benar-benar berani membunuh putra suci cahaya yang berombak dan tidak takut pada tanah suci. Tampaknya alam neraka telah memulihkan kekuatan kunonya. Namun, harganya terlalu tinggi. Membunuh putra suci cahaya yang berombak sebenarnya membutuhkan 1 juta kilogram asal murni, dan dia harus membayar 700.000 kilogram di muka. Sangat mahal. Ye Fan agak linglung. Ini adalah harga yang keterlaluan. Dia mengira bahwa 1 juta kilogram asal sudah cukup. Namun, setelah memikirkannya, Ye Fan merasa lega. Implikasi dari membunuh putra suci cahaya berombak terlalu besar, karena dia adalah penguasa cahaya berombak di masa depan. Selain dinasti Dewa Pembunuh kuno, tidak ada kekuatan lain yang berani memprovokasi warisan abadi semacam ini. Ye Fan meninggalkan beberapa balok sumber ilahi seukuran kepalan tangan di atas meja batu. Cahaya ilahi itu menyilaukan, menyebabkan reruntuhan desa kuno berkilau dan tembus cahaya. Mereka bernilai 700.000 kilogram asal. Dinasti Dewa Pembunuh kuno benar-benar tahu bagaimana cara mendapatkan asal-usul. Dia menghela nafas dalam hati. Kelompok pembunuh berdarah dingin ini mungkin lebih kaya dari guru Tao Yuan. Ye Fan tidak tinggal diam. Dia berbalik dan pergi, menghilang ke dalam hutan belantara. Tidak lama kemudian, balok sumber ilahi di atas meja batu menghilang tanpa suara. Pada malam itu, semua orang di wilayah itu mendengar suara gemuruh seperti tsunami. Pegunungan itu benar-benar hancur dan rata dengan tanah. Begitu berita ini tersebar, segera menimbulkan keributan. Putra suci cahaya mengambang benar-benar menjadi gila. Dia membunuh begitu banyak musuh yang kuat dalam satu malam. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah itu, seseorang pergi untuk menyelidiki secara detail dan menemukan bahwa ke-13 sosok itu telah dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan tidak ada sepotong tulang pun yang tersisa.
Pegunungan itu dihancurkan secara paksa oleh seseorang. Hanya beberapa lusin gunung yang rusak yang tersisa. Pemandangan itu sangat mengerikan. Seolah-olah bencana besar telah menimpa mereka. Semua orang yang melihat pemandangan ini diliputi keterkejutan. Mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui musuh kuat seperti apa yang telah dihadapi oleh Putra Suci Cahaya yang berombak. Bahkan pegunungan itu telah direduksi menjadi seperti itu. Kekuatan dari sosok-sosok misterius itu membuat orang gemetar. Tanpa ragu, orang-orang itu telah menyiapkan jebakan pembunuhan. Kehebatan pertempuran yang kuat semacam itu sudah cukup untuk membunuh beberapa putra suci kelas atas. Namun, mereka masih meremehkan Putra Suci Cahaya yang berombak. Dia telah membunuh semua orang sendirian. Tidak ada satupun yang selamat. Tidak ada yang melihat pertempuran itu, tetapi mereka memahami kebenaran yang sangat menakutkan melalui petunjuk. Putra Suci Cahaya yang berombak bahkan lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Ketika Yevan menerima berita ini, dia mengusap dagunya dan terdiam untuk waktu yang lama. Putra Suci Cahaya yang berombak ini memang tak terduga. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kehebatan pertarungannya. Dia tertawa. Orang-orang dari alam neraka telah bergerak, tapi mereka telah kehilangan 13 ahli. Mustahil bagi mereka untuk berhenti di sini. Apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi pertunjukan yang hebat. Yevan mempertimbangkan bahwa jika dunia manusia juga terlibat, dia mungkin bisa menyeret putra suci yang mencurigakan ke dalam air dan membuat tanah gurun timur sedikit lebih kacau. Namun, pada hari ini, sebuah berita mengejutkan datang dari wilayah utara. Itu terkait dengan Raja Ilahi yang tak tertandingi. Wilayah utara yang telah lama sunyi terguncang pada hari ini. Putri kecil dari keluarga Jiang, Jiang Tingting, telah kembali ke klan. Orang harus tahu bahwa dia telah dibawa pergi oleh Raja Ilahi yang tak tertandingi di masa lalu. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Mereka tidak dapat menemukan informasi sama sekali. Setelah Yevan memetik buah keabadian ilahi, dia selalu mencarinya, tapi tidak ada kabar sama sekali. Orang-orang dari keluarga Jiang tidak tahu sama sekali. Banyak orang bergegas ke wilayah utara untuk mencari tahu kebenarannya. Yevan juga bersemangat. Dia merasa sudah waktunya untuk membayar hutang budi. Chapter 503 Temui An Miaoyi. Putri kecil dari klan Jiang kembali ke klan, dan misteri kehidupan dan kematian Raja Ilahi tertinggi menjadi fokus diskusi. Semua orang menebak-nebak, dan setiap kekuatan besar memperhatikan. Semuanya begitu tiba-tiba. Setelah Yevan menerima berita itu, dia dengan cepat melakukan perjalanan melalui kehampaan, dan segera bertemu dengan Kaisar Hitam dan yang lainnya di pegunungan tandus di utara. Saya juga harus kembali ke wilayah utara. Saya harus memberi tahu keberadaan Tuan Tua Tu Fei agar dia tidak khawatir. Mendengar bahwa Yevan akan pergi ke wilayah utara, Li Heishui segera setuju. Kamu bisa mengatakan itu, tapi kamu tidak bisa membuat rumor. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Dia kabur sendiri, kata anjing hitam besar itu, melawan hati nuraninya. Anjing sialan, kamu benar-benar berani mengatakan itu. Li Heishui sangat marah, dan berkata, jangan pergi ke wilayah utara dalam hidup ini. Jika tidak, kamu akan dikuliti hidup-hidup. Apakah Anda pikir saya takut? Saat aku menguasai dunia, siapa yang tahu di mana nenek moyang makhluk-makhluk tua itu minum susu, kata anjing hitam besar itu dengan keras kepala. Kakak, apakah wilayah utara itu jauh? Nan-nan kecil bertanya. Ya, ada ribuan gunung dan sungai. Manusia tidak dapat mencapainya bahkan jika mereka berjalan selama 100 kehidupan. Namun, jika kita melakukan perjalanan melalui kehampaan, itu hanya akan memakan waktu sebentar, jawab Yevan. Anjing hitam besar itu mulai mengukir pola formasi. Targetnya adalah wilayah utara. Bisa dikatakan bahwa ini adalah teleportasi jarak sangat jauh, dan tidak mungkin ada kesalahan. Ketika Yevan melihat bahwa dia akan mengukir pola formasi di papan catur, dia langsung terdiam. Pertama kali, dia kehilangan Pangbo, dan kedua kalinya, dia mengirim Tu Fei ke dataran utara. Dia tidak pernah akurat sekalipun. Saya lebih suka berjalan kembali dengan dua kaki saya daripada menggunakan pola formasi Anda. Li Heishui ketakutan, takut dia akan secara tidak sengaja dikirim ke gurun barat. Kamu benar-benar bodoh. Ini adalah sudut dari pola formasi Kaisar Agung kuno. Orang biasa tidak memiliki keberuntungan untuk menikmatinya. Anjing hitam besar itu sangat tidak puas. Kamu harus menikmatinya sendiri. Kami akan memikirkan cara untuk bepergian sendiri. Yevan juga menolak dengan tegas. Pola formasi semacam ini pasti tidak bisa disentuh. Bahkan Nan kecil mundur ketakutan,
seolah-olah dia sedang menghindari iblis atau hantu. Dia menjauhkan diri dari anjing hitam besar itu, bersandar di dekat Ye Fan, dan meraih sudut kemejanya. Pada akhirnya, anjing hitam besar itu dengan patuh menuliskan pola formasi lain yang dia kenal. Skala pola formasi ini sangat luas, dan butuh beberapa hari untuk menyelesaikannya. Begitu rune selesai, Ye Fan mengingatkan, kali ini, kita tidak boleh menyimpang beberapa juta mil lagi. Jika kita secara tidak sengaja jatuh ke tambang kuno asal, kita akan tamat. Jangan khawatir, tidak mungkin kita akan mendarat di dekat tanah terlarang awal mutlak. Tujuan kita adalah di suatu tempat di dekat Gunung Ungu di wilayah utara, kata anjing hitam besar itu dengan sangat yakin. Wosh! Dengan kilatan cahaya, mereka menghilang dari tempat mereka berada dan memasuki kegelapan abadi. Dalam kehampaan ini, mereka tidak dapat merasakan aliran waktu. Segalanya terasa begitu hening. Rasanya seperti sesaat, tetapi juga terasa seperti satu abad telah berlalu. Cahaya muncul kembali, dan mereka berjalan keluar dari kehampaan. Sejauh mata memandang, itu adalah hamparan yang sunyi. Ada tanah merah di mana-mana, dan tidak ada akhir yang terlihat. Di wilayah ini, tanahnya penuh dengan ranjau kuno, satu demi satu, dan begitu dalam sehingga dasarnya tidak dapat dilihat. Mereka seperti banyak jurang. Di mana kita? Mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Li Heishui curiga. Kenapa menyimpang lagi? Gumam anjing hitam besar itu dengan suara pelan. Ketika Ye Fan mendengar ini, dia ingin meninjunya. Dia tidak pernah akurat sekalipun. Yang terbaik, dia telah menyimpang sejauh 1,5 juta mil. Ini tidak mungkin domain awal absolut terlarang, kan? Mengapa saya merasakan aura unik yang membuat jantung seseorang berdebar-debar? Li Heishui ketakutan. Itu benar-benar aura dari domain awal absolut. Ekspresi Ye Fan berubah. Sebagai Grandmaster teknik Genesis, dia secara alami dengan cepat merasakan kekuatan iblis semacam itu. Anjing terkutuk ini telah mengacaukan kita lagi. Li Heishui hampir menjadi gila. Kecelakaan. Hanya kecelakaan kecil. Anjing hitam besar itu terbatuk-batuk, dan menolak untuk mengakuinya apapun yang terjadi. Itu tidak berada di dalam domain awal mutlak terlarang. Ye Fan membuat penilaian ini karena dia melihat orang-orang terbang. Mereka semua mengenakan pakaian ungu, dan mereka jelas bukan makhluk kuno. Siapa kalian? Mengapa kalian mengganggu tambang rumah ungu saya? Apa yang kalian inginkan? Sekelompok orang dengan cepat mengepung mereka. Itu Ye Fan dan anjing jahat itu. Ekspresi salah satu orang berubah saat dia mengenali mereka saat itu juga. Banyak orang pernah berpikir bahwa dia telah dibunuh oleh dunia manusia dan neraka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan melihatnya di sini lagi. Kamu ingin mengambil tambang asal kami? Salah satu dari mereka berkata dengan ekspresi dingin. Undang tetua agung ke sini. Orang lain melihat dan memerintahkan seorang murid untuk mengirim pesan. Ekspresi Ye Fan berubah. Tempat ini sangat sepi, dan itu jelas merupakan tambang kuno tanah suci di luar awal mutlak. Jika dia dicegat oleh tetua agung tanah suci, itu benar-benar tempat yang bagus untuk membunuhnya. Bang! Ye Fan bertindak lebih dulu, dan kecepatannya mencapai batas. Dia terbang seperti seberkas cahaya, dan kemudian meraih murid yang baru saja terbang. Kamu, apa maksudmu? Yang lain langsung panik. Anjing hitam besar itu sangat diam-diam, dan membuang semua alat yang digunakan untuk mengatur pola formasi, menyegel area ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri. Bunuh mereka semua. Li Heishui membuat gerakan menggorok tenggorokan, mengungkapkan niat membunuh. Lupakan saja. Hapus ingatan mereka, dan ayo cepat pergi. Ye Fan tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah, jadi dia mencari indera ilahi mereka, memperoleh beberapa informasi yang berguna, dan kemudian menghapus ingatan yang relevan. Kamu ingin mengundang tetua agung mereka untuk berurusan dengan kami. Kalian semua benar-benar harus dibunuh. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Kehilangan beberapa orang tanpa alasan akan menyebabkan masalah besar. Bagaimanapun, ini adalah tambang kuno mereka. Ye Fan menggelengkan kepalanya, lalu dia tersenyum, dan berkata, mereka memiliki sekumpulan batu asal yang berharga yang akan diangkut. Ini benar-benar kabar baik. Mengundang dinasti Dewa Pembunuh kuno untuk berurusan dengan Putra Suci membutuhkan sejumlah besar batu asal sebagai hadiah. Ye Fan baru saja akan mengumpulkan batu asal ketika matanya tiba-tiba berbinar. Harus dikatakan bahwa tambang kuno ini dijaga dengan sangat baik. Meskipun ini adalah daerah terpencil, dan bukan tambang ilahi yang paling sentral, masih ada banyak pola formasi rumit yang diukir di atasnya. Namun, dengan bantuan anjing hitam besar itu,
mereka berjalan seolah-olah berjalan di tanah datar. Pada kenyataannya, Ye Fan sendiri juga bisa melewati lebih dari setengah area ini karena dia telah mengembangkan seni rahasia gerakan ke tingkat tertentu. Batu-batu asal itu seperti gunung. Mereka menyelinap ke area terlarang, dan mengamati dengan diam-diam dalam kegelapan. Batu asal yang tak berujung di depan mereka membentuk sebuah gunung kecil. Anjing hitam besar itu mengeluarkan platform giok yang mendalam. Mereka tidak bisa tinggal lama di sini. Mereka harus pergi setelah menjarah, atau mereka pasti akan dibunuh. Mereka bisa menyelinap masuk kali ini karena mereka secara tidak sengaja masuk melalui kekosongan, dan karena pencapaian anjing hitam besar itu dalam pola Dao sangat langka. Dia telah menyelesaikan semua bahaya di sepanjang jalan dan berhasil masuk. Perbendaharaan asal ini tidak mudah dibuka. Saya pikir kita harus mengambilnya dan membawanya bersama kita melalui kehampaan. Anjing hitam besar itu menyarankan dengan penuh semangat. Dong! Terdengar suara keras, dan cahaya terang bersinar. Mereka akan membawa harta karun asal melalui kehampaan. Murid-murid dari Sekte Istana Ungu benar-benar tercengang. Mereka belum pernah melihat bandit sombong seperti itu. Mereka bahkan telah mengambil perbendaharaan asal. Bahkan 13 bandit besar tidak begitu teliti. Tidak bagus, ada bandit yang datang untuk menjarah. Aktifkan semua pola formasi dan hentikan mereka dari perjalanan melalui kehampaan. Sekte Istana Ungu berada dalam kekacauan. Namun, tambang kuno ini sangat terpencil, dan sangat jauh dari kediaman Tetua Agung. Para elit tidak bisa segera tiba. Sial, bandit jahat mana ini? Dia bahkan mengambil perbendaharaan asal. Aku belum pernah melihat orang seperti itu. Para pembudidaya Sekte Istana Ungu mengutuk. Namun, semuanya sudah terlambat. Ye Fan dan yang lainnya sudah berada ratusan ribu kilometer jauhnya, jauh dari tambang kuno Tanah Suci. Boom, bang, boom. Ye Fan dan yang lainnya menghabiskan waktu lama untuk membuka harta karun asal ini. Ini adalah harta penting dari sekte, tapi sekarang sudah hancur berkeping-keping. Di dalam perbendaharaan asal, ada lebih dari 10 batu asal, yang semuanya memiliki aura kuat awal mutlak. Jelas bahwa mereka adalah batu asal yang sangat berharga. Ye Fan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia segera menghancurkan batu asal. Setelah selusin atau lebih batu asal dihancurkan, 7 atau 8 di antaranya bersinar terang. Sumber ilahi. Mereka menggali tambang ilahi dan mungkin sudah menebaknya, jadi mereka menyegelnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan menguntungkan kita. Li Heishui sangat bersemangat. Setelah dibersihkan, nilai dari batu sumber ilahi ini jika dijumlahkan setara dengan 2.300.000 kilogram sumber ilahi murni. Itu bisa dianggap sebagai perbendaharaan ilahi yang besar. Aku yakin bahwa orang suci rumah ungu telah melakukan ini padamu, kata anjing hitam besar itu. Ye Fan mengangguk. Mereka telah menganalisis sebelumnya. Di antara semua orang suci rumah ungu adalah yang paling mungkin meminta dunia manusia untuk menyerang. Menggunakan batu asal tanah suci untuk menyewa dinasti dewa pembunuh kuno untuk membunuh mereka bukanlah ide yang buruk. Li Heishui tertawa keras. Dunia manusia dan neraka telah bertahan selama bertahun-tahun. Kekuatan mereka pasti sangat menakutkan. Mereka bahkan berani memprovokasi para orang suci. Ini berarti mereka memiliki dukungan yang sangat menakutkan, anjing hitam besar itu mengingatkan. Pada hari itu, Ye Fan dan yang lainnya melintasi kehampaan dan memasuki kota dewa. Mereka tidak ingin memasuki keluarga Jiang dengan gegabah, jadi mereka bersiap untuk meminta Li Heishui menghubungi bandit ke-13, Jiang Yi, dan menemukan Little Tingting melalui dia. Oke, aku akan pergi mencari Jiang yang jahat dan meminta kakeknya untuk keluar. Li Heishui pergi. Dia melangkah ke kota dewa lagi. Segalanya terasa aneh namun familiar. Terlalu banyak hal yang telah terjadi di sini. Perang judi batu, mematahkan kutukan, melawan kesengsaraan surgawi. Sebelum dia menyadarinya, lebih dari 1 tahun telah berlalu. Ketika dia muncul dengan seekor anjing hitam besar dan seorang gadis kecil, itu langsung menyebabkan keributan. Santo fisik tidak mati. Dia telah kembali. Sangat disayangkan bahwa karakter masa depan yang bisa bersaing dengan Kaisar Agung kuno memiliki nasib yang tragis. Dia memutuskan tingkat kultivasinya sendiri. Sayang sekali. Tingkat kultivasinya mungkin tidak lumpuh. Sangat mungkin dia mengeluarkan asap. Ada banyak rumor di dunia luar sekarang. Bukankah dunia manusia dan neraka mengeluarkan perintah pembunuhan? Sudah lebih dari setengah tahun, tapi dia masih hidup dan sehat. Ini benar-benar mengejutkan. Ada banyak orang di kota dewa yang mengenalnya. Ye Fan terlalu terkenal di sini di masa lalu, dan tidak mungkin baginya untuk tidak menarik perhatian.
Ini juga pertama kalinya dia muncul di depan dunia setelah diam selama lebih dari setengah tahun. Ini menandakan bahwa Sein Fisik telah kembali. Banyak orang mendiskusikan hal ini. Sekelompok besar orang mengelilinginya. Mereka sangat antusias, dan mata mereka sangat berapi-api. Adik laki-laki Ye, apakah Anda di sini untuk berjudi dengan batu? Mengapa saudara Ye berjudi di atas batu sekarang? Siapa yang berani bersaing dengannya? Dia pasti di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan akbar kolam giok. Itu akan segera dimulai. Kamu bahkan mengalahkan Hua Yunfei, pewaris kejam. Ini benar-benar mengejutkan. Apakah Anda akan memutuskan tingkat kultivasi Anda sendiri sekarang? Tak perlu dikatakan bahwa adik laki-laki Ye ada di sini untuk mengunjungi Raja Ilahi tertinggi. Antusiasme orang-orang ini membuat Ye Fan merasa sedikit kewalahan, tetapi dia memperoleh banyak informasi berguna dari mereka. Pertemuan akbar kolam giok sebenarnya akan segera dimulai. Dia tidak menyangka akan ditunda sampai sekarang. Dia memang ingin pergi dan melihatnya. Malam tiba. Ye Fan menepuk kepala Nan kecil, dan menyerahkannya ke anjing hitam besar untuk dirawat. Kemudian, dia menghilang ke dalam malam. Dia menggunakan mantra Sing, dan seperti gumpalan asap, dia melesat melintasi langit malam yang berair dan tiba di biara Miaoyu. Danau di atas tanah itu jernih, dan memancarkan cahaya lembut di malam yang gelap. Ada jutaan bintang di langit, dan mereka bersinar dengan cemerlang, membuat istana batu giok yang melayang di udara tampak seperti dunia lain. Musiknya merdu, dan suara kecapi terdengar menyenangkan di telinga. Tempat ini sangat damai, dan suara tawa bisa terdengar dari waktu ke waktu. Biara Miaoyu sangat populer, dan merupakan salah satu dari 3 tempat romantis terbaik di kota dewa. Setiap kultivator yang bisa masuk dan keluar dari tempat ini memiliki tingkat ketenaran tertentu, dan orang biasa tidak bisa masuk. Ketika Ye Fan tiba di tempat ini, suasana hatinya tidak terlalu tenang. Dia datang untuk menemui An Miaoyi bukan hanya karena dia seharusnya bertemu dengannya, tetapi juga karena dia ingin memverifikasi beberapa hal. Apakah pewaris kejam berhubungan dengan wanita ini? Di masa lalu, An Miaoyi pernah memperingatkannya untuk tidak pergi ke dojo Ruthless untuk memperjuangkan harta karun suci. Sangat jelas bahwa dia tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu, Ye Fan pergi ke wilayah selatan. Tidak lama kemudian, berita menyebar bahwa hampir semua anggota generasi muda telah meninggal, dan hampir semua dari mereka hampir mati di dojo Ruthless. Apakah dia berhubungan dengan Hua Yunfei dalam beberapa hal? Ye Fan tidak tahu. Dia melangkah ke biara Miaoyu, dan meminta seseorang untuk melapor kepadanya bahwa dia ingin melihat wanita tercantik di padang gurun timur. Ye Fan tiba di luar istana An Miaoyi, tetapi tidak masuk. Semua pelayan mengenalnya, dan tahu bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan calon kepala biara. Tidak lama kemudian, seorang pelayan keluar dan mengundang Ye Fan masuk. Dia tersenyum dan masuk dengan langkah besar, ingin melihat orang seperti apa yang datang. Istana itu masih diselimuti cahaya bulan yang kabur, dan bagian dalamnya samar-samar terlihat seperti istana surgawi. Ye Fan melangkah masuk ke dalam istana yang sudah dikenalnya dan melihat An Miaoyi sekilas. Dia tidak ada bandingannya seperti sebelumnya, seperti peri bulan yang turun ke dunia fana. An Miaoyi berdiri, ramping dan anggun, dan berjalan dengan anggun. Dia memiliki kulit es dan tulang giok, dan kecantikannya tak tertandingi. Kulitnya berkilau dan putih seperti gading. Senyum yang mempesona menghiasi wajahnya, dan giginya yang putih seperti mutiara berkilauan. Bibirnya yang merah cerah, dan matanya seperti air musim gugur yang jernih. Penampilannya yang sempurna tanpa celah. Salam, Peri An. Ye Fan tersenyum. An Miaoyi mengundangnya untuk duduk. Ye Fan melirik 2 orang lainnya, dan dia tahu salah satu dari mereka. Itu adalah Raja Muda dari Dataran Tengah, Wang Chongqiao, yang saat ini sedang mempelajarinya. Orang lain masih sangat muda, dan dia memiliki penampilan yang heroik, tapi dia agak sombong. Dia melirik Ye Fan dan berkata, kami memiliki kesepakatan dengan Peri An. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada tempat bagimu untuk duduk. An Miaoyi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum lembut dan menuangkan teh untuk Ye Fan. Setelah itu, dia mencoba meredakan suasana, seolah-olah dia tidak ingin suasana menjadi terlalu tegang. Ye Fan bertanya. Wang Chongqiao sangat dingin, tapi dia memperkenalkannya saat ini. Orang ini memiliki latar belakang yang bagus. Dia adalah adik dari Raja Gemini Central Plains, dan namanya adalah Gao Linfeng. Raja Gemini dari Dataran Tengah. 2 raja tua yang dibunuh oleh dewa tertinggi. Ye Fan bingung. Wang Chongqiao tampak sangat ketakutan saat mendengarnya.
Dia berkata, Raja Gemini lain telah muncul di antara keturunan mereka. Gao Linfeng berkata dengan dingin, saya mendengar bahwa Anda telah menjadi lumpuh lagi, namun Anda masih berani berjalan-jalan. Kamu benar-benar berani. Apa kamu tidak takut dibunuh? Nenek moyangnya telah dibunuh oleh God King tertinggi, dan dia mendengar bahwa God King telah melakukan kebaikan besar pada Ye Fan, jadi dia sangat memusuhinya. Kamu terlalu khawatir. Ye Fan tersenyum tipis. Wajah Gao Linfeng segera menjadi gelap. Dia berkata, Penatua Wang, tolong undang dia keluar. Saya tidak ingin melihat orang cacat di sini. Malam ini, saya telah mengundang beberapa teman. Orang setengah lumpuh sepertimu tidak punya hak untuk duduk di sini, kata Gao Linfeng dengan dingin. Apakah terserah Anda untuk menilai apakah saya memiliki hak untuk masuk atau tidak? Ye Fan meliriknya dan berkata, apakah kamu mencoba memprovokasi saya? Apakah kamu ingin membela kedua leluhurmu? Jangan membuatku membunuhmu. Ekspresi Gao Linfeng gelap. Wang Chongqiao ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Jika kedua saudaramu ada di sini, mereka mungkin bisa bicara padaku seperti itu, tapi kamu. Ye Fan mencibir. Tampar. Dia tiba-tiba menggunakan metode Xing. Dia secepat hantu, dan tidak mungkin untuk bertahan. Ye Fan mengirim Gao Linfeng terbang dengan tamparan, dengan keras menabrak dinding istana dan meruntuhkannya. Apakah kedua saudaramu ada di sini? Jika ya, mengapa kamu tidak mengundang mereka untuk minum teh denganku? Sedangkan kamu, menjauhlah sejauh yang kamu bisa. Chapter 504 Kenaikan Raja. Gao Linfeng ditampar di wajahnya oleh Ye Fan dan dikirim terbang lebih dari 10 meter jauhnya, menabrak dinding biara Miaoyu. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Dia gemetar karena marah dan hampir pingsan di tempat. Sebagai keturunan dari keluarga kuno yang abadi, kapan dia pernah mengalami kerugian sebesar ini? Swoosh! Dia bergegas tiba-tiba, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru, melesat ke arah Ye Fan seperti kilat. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya biru, seperti naga banjir yang keluar dari air. Seberkas cahaya biru melesat keluar dari mulutnya dan menebas ke depan. Bam! Ye Fan mencibir dan berdiri tak bergerak di lapangan. Ketika cahaya biru mendekat, dia menghancurkannya dengan tangan emasnya. Kemudian, dia membalikkan tangannya dan menekan ke bawah. Tangan kanannya menekan ke bawah seperti monumen surgawi emas, menghancurkan tulang Gao Linfeng. Bam! Lutut Gao Linfeng tertekuk dan dia hampir berlutut di tanah. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan terbang ke belakang, menghancurkan lubang berbentuk manusia di dinding istana. Uff! Paru-parunya hampir meledak. Tepat saat dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, dia memuntahkan seteguk besar darah. Dia baru saja mengatakan bahwa Ye Fan adalah seorang yang setengah sekutu dan tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini, tetapi pada akhirnya, dia dipukuli sampai dia tidak bisa melawan. Kamu! Alis Gao Linfeng berkerut dan matanya bersinar tajam. Dia ingin berteriak, tetapi setelah meludahkan kata, kamu, dia menelan sisa kata-katanya. Bam! Tangan emas besar Ye Fan seperti batu giling, menghancurkan. Bisa dikatakan menutupi wajahnya, dengan paksa menghancurkan kata-katanya kembali ke mulutnya. Kamu, beraninya kamu. Gao Linfeng terlempar ke udara. Dia meludahkan ketiga kata ini sambil batuk darah. Dia terbakar amarah dan mengertakkan gigi begitu keras hingga hampir patah. Bam! Kecepatan Ye Fan terlalu cepat. Dia menyusulnya, seluruh tubuhnya terbakar dengan api keemasan. Dalam sekejap, dia berada di depan Gao Linfeng dan memberinya tamparan emas lagi. Bam! Bisa dikatakan bahwa dia seperti kilatan petir keemasan, mengejar Gao Linfeng yang telah dikirim terbang. Dia menamparkan Gao Linfeng di udara dan menamparnya ke tanah. Gao Linfeng disebut jenius dan tumbuh dikelilingi oleh pujian orang. Tapi menghadapi Ye Fan dengan energi darah emas yang melonjak, dia merasa tidak berdaya. Di sampingnya, ekspresi Wang Chongqiao berubah drastis. Dia pernah bertarung sengit dengan Ye Fan sebelumnya dan tahu betapa menakutkan kultivasinya di masa lalu, tapi baru saja, dia bahkan lebih takut. Kecepatan semacam itu begitu cepat sehingga membuatnya merinding. Seandainya dia tidak siap, bahkan dia mungkin tidak bisa menghindarinya. Sosok Ye Fan berkelebat, meninggalkan seberkas cahaya keemasan saat dia kembali ke istana. Dia duduk di kursi cendana seolah-olah dia tidak pernah bergerak sama sekali. Namun, hal ini membuat Gao Linfeng merasa lebih buruk daripada disayat pisau. Dipandang rendah oleh seseorang yang ingin dia hina seperti ini, dia bahkan tega untuk mati. Namun, hal ini membuat Gao Linfeng merasa lebih buruk daripada teriris pisau.
Dipandang rendah oleh seseorang yang ingin dia hina seperti ini, dia bahkan tega untuk mati. Sekarang apakah saya berhak duduk di sini? Ye Fan tiba-tiba tertawa. Puff. Gao Linfeng sangat marah sampai dia memuntahkan 3 suap darah. Dia meraung dan berteriak keras, "Penatua Wang. Pelayan tua ini ada di sini." Di kejauhan, sebuah suara seperti burung hantu merespon dan dengan cepat mendekat. Swoosh. Dengan kilatan cahaya, orang ini sudah muncul di istana sebelum dia selesai berbicara. Melihat Gao Linfeng mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan pakaiannya diwarnai merah, ekspresinya segera berubah. "Tuan muda, ada apa?" Orang tua ini sangat gemuk, tetapi gerakannya seperti kilat saat dia dengan cepat membantunya berdiri. "Penatua Wang, bunuh dia untukku." Ekspresi Gao Linfeng dingin dan tanpa emosi. Setelah berdiri, dia langsung ingin membunuh Ye Fan. An Miaoyi berjalan dengan anggun seperti peri yang tertiup angin, wanginya menguar di udara. Dia seperti peri dan seperti batu giok, kulitnya berkilau dan tembus cahaya, rambutnya yang indah mengkilap, dan wajahnya tanpa celah. Dengan anggun dia melangkah maju untuk menjadi penengah. "Peri An, mundurlah. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu." Ekspresi Gao Linfeng dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap tajam ke arah Ye Fan. "Biara Miaoyu tidak pernah mengizinkan orang untuk bertarung di istana," kata An Miaoyi dengan ringan. "Ada pengecualian untuk semuanya. Hari ini, saya telah mengundang beberapa teman ke sini. Dia tidak punya hak, dan saya tidak ingin dia duduk di sini." Ekspresi Gao Linfeng dingin. Swoosh. Pelayan tua berjubah abu-abu itu bergerak. Dia terlihat sangat gemuk, tapi sangat gesit. Dia bergerak seperti kilat, dan dengan dingin berkata, "Kamu adalah Santo fisik itu." Dia merentangkan 5 jari di tangan kanannya, dan menyerangkan 5 pelangi ilahi yang menembus kehampaan. Kekuatan daunnya melonjak seperti tsunami, dan hendak menekan Ye Fan. Dong! Ye Fan berdiri. Tinju emasnya seperti matahari yang terik, dan dengan ganas menghantam. Satu pukulan untuk menerobos pasukan 10.000. Seberapa kuat tubuh fisiknya? Bisa dikatakan sangat kuat. Satu pukulan sudah cukup untuk menyegel kekuatan Dao yang tak ada habisnya, dan orang tua itu tidak bisa mendekatinya. Pelayan tua yang sangat gemuk ini adalah seorang elit di transformasi kelima dari transformasi naga. Kekuatan Dao-nya seperti lautan, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Tangan kirinya menekan ke bawah dalam kehampaan. Boom! Dia mencetak sebuah gulungan kuno yang tergeletak secara horizontal di dalam kehampaan. Gumpalan kabut mengalir keluar, dan dengan cepat menyelimuti ke bawah, ingin menyegel Ye Fan di bawahnya. Swoosh! Ye Fan terbang seperti kilatan cahaya. Dia tidak menggunakan kekuatan Dao-nya sendiri, dan benar-benar bertarung dengan kecepatan dan tubuh fisiknya. Wang Chongqiao telah mengamati dengan cermat selama ini, ingin memastikan apakah dia telah memutuskan tingkat kultivasinya sendiri. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia tertegun, dan tidak bisa membuat penilaian. Orang tua ini akan membantumu menjadi manusia. Elit di transformasi kelima dari transformasi naga memiliki kepercayaan diri mutlak. Dia memang sangat menakutkan. Dia bisa menghasilkan gulungan kuno di kehampaan, dan itu bisa menyegel langit dan mengintimidasi bumi. Namun, Ye Fan saat ini telah lama menerobos ke puncak tingkat ketiga dari 4 ekstremitas, dan melampaui pemahaman umum dunia. Kehebatan pertempurannya telah meningkat dengan selisih yang besar, dan itu cukup baginya untuk melawan. Swoosh! Ye Fan kembali seperti bayangan samar. Dia tidak menggunakan kekuatan Dao. Dia mengangkat tangannya dan menyerang, menggunakan kecepatan ekstrim formula garis dan kekuatan fisik yang tak tertandingi untuk menyerang. Hualah! Pelayan tua yang sangat gemuk ini menyerang dengan gulungan kuno. Dia juga tahu betapa menakutkannya tubuh fisik-fisik ilahi, dan dia tidak berani bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Dia menggunakan kekuatan Dao-nya untuk menekannya. Namun, kecepatan Ye Fan lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dalam sekejap, dia menghindari gulungan kuno itu, berputar di sekelilingnya, dan dengan cepat menyerang. Bang, dong, kiang. Ini adalah gelombang kekuatan yang menakjubkan. Dia tidak menggunakan kekuatan Dao-nya sendiri, dan dia hanya menggunakan tubuh fisiknya untuk meruntuhkan ruang. Energi darah emas di sekitar tubuhnya berkembang pesat, dan dia seperti tungku dewa. Bajingan kecil ini cukup sulit untuk dihadapi. Pelayan tua berpakaian abu-abu itu tercengang. Ye Fan seperti anak dari terang dan gelap. Dia berkedip-kedip tak tentu, tapi kecepatannya begitu cepat sehingga mengerikan. Dia mengitari tetua berpakaian abu-abu itu dan menyerang tanpa henti, semakin dekat dan dekat. Pop! Gulungan kuno itu hampir tidak bisa menghentikannya.
Dia telah menggunakan tubuh fisiknya yang murni untuk menerobos kekuatan Dao yang meluap. Dia terus mendekat, dan seperti naga biadab, dia menyerang. Pelayan tua di sampingnya sangat terkejut. Dia adalah seorang ahli dalam transformasi kelima dari transformasi naga, namun itu sangat berat. Pihak lain mampu mengancamnya hanya dengan tubuh fisik dan kecepatannya. Kamu ingin memotong kultivasi saya dan menjadikan saya manusia biasa. Bisakah kamu benar-benar melakukan itu? Kecepatan Yevan menjadi semakin cepat, dan dia dengan cepat mendekati kejauhan. Tinju dan telapak tangannya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Tidak ada yang tidak bisa dia hancurkan. Dia terus-menerus menghantam sisi tubuh tetua gemuk itu, dan ritmenya menjadi semakin menakutkan. Hong! Akhirnya, Yevan dengan paksa menekan ke bawah, dan kekosongan yang dipukul olehnya runtuh ke segala arah. Dia bergegas mendekat, dan telapak tangannya berwarna emas murni saat dihantam seperti segel yang menjungkir balikkan langit. Dang! Pelayan tua berpakaian abu-abu itu mengaktifkan gulungan kuno dan memblokir di depannya dengan lebar sehelai rambut. Namun, itu hancur berkeping-keping oleh segel emas besar, dan gulungan itu menghilang dalam sekejap. Peng! Telapak tangan Yevan menyerang, tapi itu hanya melewati bahunya, dan suara tulang patah terdengar. Pelayan tua berpakaian abu-abu itu memuntahkan banyak darah saat dia terbang secara horizontal. Yevan bergerak kemudian, tapi tiba lebih dulu, dan memblokir jalan pelayan tua berpakaian abu-abu itu. Jari emasnya bergetar dengan kuat, dan dengan suara peng, dia menghantam pelayan tua itu ke tanah. Kamu! Ekspresi pria tua berpakaian abu-abu itu berubah drastis. Dia berkata bahwa dia ingin membantu Yevan sepenuhnya memutuskan kultivasinya dan menjadi manusia, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan melumpuhkannya. Yevan menghilang dengan satu langkah, dan seperti hantu, dia sangat cepat. Pada saat itu, jari emas itu menekan dahinya. Semua rambut di tubuh Gao Linfeng berdiri, dan keringat dingin membasahi pakaiannya. Daging dari tubuh ilahi melampaui senjata ilahi, dan apapun bisa dipatahkan. Bukannya dia tidak ingin menghindar, tapi dia tidak bisa. Pada saat ini, kedua kakinya lemah, dan dia hampir tidak bisa berdiri karena dia merasakan ancaman kematian. Yevan mengerahkan sedikit tenaga, dan cahaya keemasan berkedip-kedip dari jarinya. Gao Linfeng segera lemas di tanah, dan dengan suara gemetar, dia berkata, "Jangan bunuh aku. Saudara Ye, lepaskan dia." Wang Chongqiao berbicara. Di masa lalu, dia sangat mendominasi dan sombong, tetapi hari ini, dia agak rendah hati. Jika memungkinkan untuk melepaskan orang, kita harus mengampuni mereka. Sebuah suara yang jelas terdengar dari luar istana. Seorang pria berpakaian putih, tanpa setitik debu pun, menginjak bulan saat dia berjalan masuk. Yevan dengan ringan mendorong dengan jarinya, dan Gao Linfeng sangat terkejut sehingga dia hampir berteriak keras. Dia jatuh dengan kepala terlebih dahulu ke tanah, dan seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Dia sangat malu. Pihak lain tidak mengambil nyawanya, tetapi tindakan biasa membuatnya kehilangan ketenangan. Ini adalah jenis penghinaan, dan dia ingin mengaum dengan keras, tetapi dia hanya bisa menahannya dengan paksa. Kamu adalah Su Zixuan. Ekspresi Wang Chongqiao membeku, seolah-olah dia tidak menyangka orang ini akan datang ke sini. Su Zixuan dari benua tengah. Orang yang datang itu halus dan tampan, dan ekspresinya damai. Dia melangkah ke istana, dan mengangguk kepada semua orang sambil tersenyum. Raja Yuhua benua tengah Su Zixuan. Mata indah An Miaoyi bersinar dengan cahaya aneh, dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Salam, Peri An. Su Zixuan tersenyum dan mengangguk. Dari ekspresi Wang Chongqiao dan An Miaoyi, Yevan secara alami dapat menyimpulkan bahwa orang ini memiliki latar belakang yang mengesankan. Jika tidak, mereka pasti tidak akan memiliki ekspresi seperti itu. Naik ke langit, melepaskan tubuh fana seseorang dan mengubah tulang-tulangnya. Ini adalah fisik yang langka di dunia, dan mungkin tidak akan muncul lagi dalam puluhan ribu tahun. Dikatakan tidak ada bandingannya, dan dikenal sebagai Raja Yuhua. Fisik semacam ini sangat menakutkan, dan memiliki keunggulan yang tidak dapat dibandingkan dengan raja-raja lain. Dalam proses kultivasi, itu seperti kepompong ilahi yang bertransformasi, keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. N. Chapter 505 Sang Raja Matahari. Cahaya bintang itu seperti air. Yevan berjalan-jalan di kota dewa. Dia tidak tinggal lama di biara Miaoyu, karena banyak mata yang mengawasinya. Sekarang, setiap gerakannya dapat mempengaruhi saraf orang-orang tertentu. Dia kembali ke kediamannya tanpa mengatakan apapun. Mengapa tidak ada yang datang untuk membunuhku?
Anjing hitam besar itu mengenakan celana dalam bermotif bunga-bunga dan membawa sepasang cakar besar di punggungnya. Dia mondar-mandir dalam kebosanan. Apakah kamu berharap seseorang akan datang untuk membunuhmu? Ye Fan memutar matanya ke arahnya. Aku bahkan mengatur sudut formasi kaisar kuno. Jika tidak ada yang datang untuk membunuhku, aku minta maaf, kata anjing hitam besar itu dengan tidak ramah. Di sisi lain, Nan-Nan kecil tertidur lelap. Cahaya 7 warna di dahinya berdesir dan menutupi tempat tidur kecilnya. Awo, pagi-pagi sekali, matahari terbit di timur. Setelah bangun, anjing hitam besar itu melolong panjang, menyebabkan banyak orang di jalan kuno mengutuk. Anjing, mengapa kamu membangunkanku seperti ini setiap hari? Nan-Nan kecil mengusap matanya yang besar dan duduk dengan linglung. Kemudian, dia membasuh dirinya dengan patuh. Pada hari ini, Ye Fan dan yang lainnya berkeliaran tanpa tujuan di kota dewa, menunggu Li Heishui kembali sehingga mereka bisa pergi ke keluarga Jiang. Kelompok mereka menarik perhatian kemanapun mereka pergi, tidak hanya karena Ye Fan terkenal di kota dewa, tetapi juga karena anjing hitam besar itu terlalu dibenci. Nan-Nan kecil duduk di punggung anjing hitam besar itu. Dia memegang sebatang manisan haus di tangan kirinya dan roti gulung lezat di tangan kanannya. Dia sangat puas dengan makanan ringan itu. Kakak, apakah menyenangkan di alun-alun batu? Tanya gadis kecil itu dengan polosnya. Ye Fan mengajak Nan-Nan kecil untuk memperluas wawasannya. Mereka berjalan-jalan di sekitar jalan makanan, memasuki rumah harta karun, dan kemudian berjalan di sekitar alun-alun batu yang besar. Pada akhirnya, hal itu menyebabkan keributan. Semua orang mengira dia ingin berjudi di atas batu, tetapi Ye Fan melambaikan tangannya dengan tenang, menunjukkan bahwa dia tidak berniat melakukannya. Banyak kotak batu menghela nafas lega. Apakah anjing ini? Di malam hari, suara berwibawa seorang pria tua terdengar. Ekspresinya sangat tidak bersahabat saat dia menatap anjing hitam besar itu dengan ganas, hampir seperti membunuh. Kakek, jangan marah. Tu Fei akan baik-baik saja, Li Heishui menasihatinya. Bandit besar ketujuh dari wilayah utara, Tu Tian, tiba untuk mengecam mereka. Begitu dia muncul, semua orang di jalanan segera melarikan diri. Siapa kau, orang tua? Anda bahkan lebih ganas dari harimau di jalan yang sepi, membuat semua orang takut. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya dan memutar matanya. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, mungkinkah bajingan tua yang merebut guci iblis pemakan surga di hadapanku? Kemana kamu mengirim cucuku? Tu Tian bertanya dengan wajah hitam. Li Heishui, kamu berani menjualku? Anjing hitam besar itu sangat marah. Kamu melakukannya sendiri. Bagaimana saya bisa menyembunyikannya dari Anda? Li Heishui bertanya. Di sampingnya, ada 3 anak muda. Ye Fan sangat akrab dengan mereka. Mereka adalah Jiang Huairen, Liu Kou, dan Wu Zongtian. Mereka adalah teman dekat Li Heishui dan Wu Zongtian, dan mereka adalah keturunan bandit besar. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tu Fei ingin pergi ke dataran utara sendiri. Saya ingat di mana koordinatnya. Apakah Anda ingin saya mengirim Anda ke sana? Anjing hitam besar itu berkata dengan serius. Kakek Tu, jangan dengarkan dia. Dia bilang dia akan mengirimmu ke dataran utara. Mungkin beritanya akan menyebar ke pegunungan selatan, Li Heishui mengingatkannya buru-buru. Katakan padaku di mana koordinatnya. Tu Tian tidak memiliki ekspresi yang bagus. Cucunya hilang oleh seekor anjing, dan dia hampir kehilangan kesabaran. Anjing hitam besar itu sangat penurut. Dia tidak berani keras kepala lagi. Dia mengatakan koordinat yang sangat jauh sehingga membuat orang pusing. Bahkan Tu Tian tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Tidak mungkin mengandalkan dia untuk kembali sendiri tanpa 20 tahun. Dia hampir berada di Laut Kutub Utara Ilahi. Tu Tian mengayunkan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Saya dengar anjing ini sangat tidak bermoral. Jiang Huairen, Liu Kou, dan Wu Zongtian mengepung anjing hitam besar itu dengan niat jahat. Mereka ingin memberi pelajaran kepada anjing hitam besar itu. Kalian tidak boleh menggertak anjing itu. Nan-Nan kecil sangat melindungi Kaisar Hitam. Go! Anjing hitam besar itu menyerang lebih dulu dan menggigit puluhan kali. Itu sekuat baja. Mereka bertiga berteriak dengan sedih. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mereka ingin membunuhnya. Setelah sekian lama, jalanan kembali tenang. Mereka bertiga memiliki bekas gigitan di sekujur tubuh mereka. Mereka akhirnya mengerti betapa jahatnya anjing yang dibicarakan Li Heishui. Bandit ke-13, Jiang Yi, sudah pergi ke keluarga Jiang. Kali ini, mereka membutuhkan Jiang Huairen untuk memimpin jalan menuju keluarga Jiang dari era sunyi.
Keesokan harinya, kelompok itu melintasi kehampaan dan pergi ke tanah warisan paling kuno di wilayah utara. Kaisar Hangyu telah meninggalkan jejak yang dalam sejarah umat manusia. Dia adalah salah satu orang yang paling kuat dalam sejarah. Daerah di mana keluarga Jiang berada seperti tanah suci dan murni. Dunia luar adalah tanah merah selama ratusan ribu mil, tapi di sini, tanahnya subur dan hijau. Awan berarak, dan kabut berwarna-warni mengalir. Banyak gunung besar menggantung di langit, tidak tenggelam sama sekali. Setiap gunung memiliki aura yang mengintimidasi, seolah-olah mereka telah ada sejak dunia diciptakan. Mereka memancarkan aura kuno. Beberapa gunung besar memiliki air terjun perak yang jatuh sejauh 3000 zang, seperti 9 surga yang menggantung terbalik. Beberapa gunung besar diselimuti awan iblis, megah dan berat, memancarkan aura yang mengintimidasi. Ini hanyalah puncak gunung es. Bagian terdalam dari gunung-gunung itu tidak dapat dilihat sama sekali. Dikatakan bahwa ada banyak sekali bangunan kuno dan reruntuhan dari era Desolate. Siapa di sana? Banyak ahli bergegas keluar dari kejauhan dan berteriak dengan keras. Jiang Huairen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan token kayu ilahi dan melambaikannya. Ekspresi orang-orang itu langsung mereda. Tidak lama kemudian, seorang penatua terbang keluar. Jadi ini keponakan Huairen. Karena kamu sudah datang, jangan pergi lagi. Akui leluhurmu dan kembalilah ke klan. Jangan berkeliaran di luar lagi. Para leluhur dalam keluarga juga berusaha membujuk kakekmu. Tetua ini sangat ramah. Jiang Huairen menjawab sambil tersenyum, tapi dia tidak menyangkalnya. Mereka terbang bersama dengan tetua itu. Hari ini, kita berjemur dalam kemuliaan Jiang yang buruk. Ini pertama kalinya kita memasuki era sunyi, gumam Liu Kou. Ketika kelompok mereka terbang, mereka secara alami menarik perhatian banyak orang, terutama generasi muda. Ketika mereka melihat Ye Fan, tatapan mereka aneh. Wilayah klan Jiang sangat luas. Ada gunung yang tak berujung dan pulau-pulau dewa yang mengambang. Kelompok Ye Fan maju beberapa lusin kilometer dan tiba di depan sebuah pulau terapung. Pulau ini adalah tempat yang penting. Orang normal tidak diizinkan mendekatinya, karena seorang tokoh tingkat leluhur dari klan Jiang sedang mengasingkan diri di sana. Baru-baru ini, Jiang Yi telah tinggal di sini juga, menerima saran. Di mana Ting-Ting kecil? Aku ingin bertemu dengannya, kata Ye Fan. Apa, aku tidak bisa melihatnya. Semua orang tahu tentang hubungan antara Ye Fan dan Raja Ilahi tertinggi, jadi klan Jiang tidak punya alasan untuk menghentikannya. Putri kecil baru saja kembali. Masalah ini menyangkut hidup dan mati Raja Ilahi, jadi dia tidak bisa melihat orang luar. Tolong tunggu beberapa hari dengan sabar, kata tetua itu. Ye Fan dan yang lainnya menetap di sebuah pulau yang tenang. Mereka menunggu selama 7 hari penuh, tetapi mereka masih tidak melihat Ting-Ting kecil. Namun, mereka akhirnya melihat Paman Jiang. Meskipun sang penatua tidak terbiasa tinggal di sini, dia terlihat jauh lebih baik. Dengan paman yang kuat seperti Jiang Yi, tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Biasanya, dia akan menambahkan obat-obatan spiritual ke dalam makanannya. Meskipun dia adalah seorang manusia, dia menjadi lebih muda selama setahun terakhir. Rambut putihnya menunjukkan tanda-tanda menjadi hitam. Ting-Ting kembali. Aku hanya melihatnya 2 kali sebelum dia dibawa pergi untuk diasingkan. Sang penatua sangat senang melihat Ye Fan, seolah-olah dia telah melihat orang yang paling dekat dengannya. Paman, kamu telah kembali ke masa mudamu, goda Ye Fan. Aku sudah menjadi sekantong tulang tua. Masa muda apa? Ye Fan tinggal bersama tetua itu selama beberapa hari, tapi dia masih tidak bisa melihat Ting-Ting kecil. Bahkan Jiang Huairen dan yang lainnya menjadi tidak sabar, jadi mereka pergi mencari Jiang Yi pada akhirnya. Kamu tidak mengizinkan aku melihatnya. Kenapa? Aku akan membawamu ke sana. Jiang Yi sangat marah ketika mendengar ini. Paman Jiang adalah keponakannya, dan Ting-Ting kecil sangat dihargai olehnya. Dia telah kembali ke klan Jiang untuk keduanya. Klan Jiang tidak lagi berani menghentikan bandit besar yang mengguncang seluruh wilayah utara untuk melihat Ting-Ting kecil. Ini karena dia adalah kerabat sang putri kecil. Tidak ada alasan untuk tidak membiarkan dia melihatnya. Tempat budidaya Ting-Ting sangat indah dan tenang. Ada bunga dan pepohonan di mana-mana, dan sungai-sungai berdeguk. Air mengalir turun dari tepi Pulau Dewa, menciptakan kabut tebal berwarna-warni. Kaki Ting-Ting tidak menyentuh tanah saat dia berlari dengan gesit. Dia mengenakan gaun seputih salju, dan rambutnya berkibar tertiup angin seperti peri kecil. Dia sudah berusia lebih dari 9 tahun. Dia seperti boneka porselen besar, diukir dari batu giok. Matanya seperti air, dan pembawaannya sangat halus. Kakak,
Ketika dia melihat Ye Fan, Ting Ting sangat gembira dan berlari dengan cepat. Dia setara dengan Xia Zhouyu. Liu Kou juga tersentak. Dia keponakanku. Jiang Huairen berkata dengan bangga. Paman kecil, Ting Ting memanggilnya dengan manis. Jiang Huairen sangat menikmatinya. Kalian mengobrol loh, aku akan pergi dulu. Jiang Yi menepuk kepala Ting Ting dengan penuh kasih sayang dan menghilang dalam sekejap. Kakak, akhirnya kamu datang menemuiku. Ting Ting sangat senang. Ye Fan teringat masa lalu. Dia pertama kali bertemu dengan nenek dan cucunya di sebuah restoran kecil di wilayah selatan. Ting Ting kecil mengenakan pakaian tua yang sudah ditambal, tapi dia terlihat sangat tenang. Ting Ting sudah dewasa. Dia tersenyum dan menepuk kepalanya. Ting Ting sangat manis. Dia menyapa Wu Zongtian dan yang lainnya satu persatu, memanggil mereka kakak. Ini keponakanku, kata Jiang Huairen. Sial, aku bertanya-tanya mengapa kamu terus mengatakan ini. Kamu mengambil keuntungan dari kami. Pukul dia. Li Heishui dan yang lainnya menyadari apa yang sedang terjadi dan menyerang Jiang Huairen bersama-sama. Paman Jiang tertawa kecil di samping. Dia sepertinya sangat menyukai suasana ini. Orang tua suka bersama junior mereka di tahun-tahun terakhir mereka, dan dia tidak diragukan lagi memiliki mentalitas seperti ini. Kakak, peluk, peluk. Nan kecil mengulurkan tangan kecilnya ke arah Ting Ting. Dia baru berusia lebih dari 2 tahun. Dia berwarna merah muda dan imut, dan rambutnya hanya mencapai pinggang Ting Ting. Makhluk kecil yang lucu. Ting Ting menggendongnya, dan gadis kecil itu segera terkikik, cahaya aneh mengalir di antara alisnya. Fisik yin yang ekstrim. Anjing hitam besar itu mengitari Ting Ting, matanya yang besar melihat sekeliling. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Setelah mengobrol lama, Ye Fan dan Ting Ting berjalan ke samping dan duduk di paviliun. Dia bertanya padanya tentang situasi Raja Ilahi baru-baru ini. Ting Ting langsung terlihat khawatir. Dia telah mengikuti Raja Ilahi tertinggi selama lebih dari setengah tahun dan mempelajari teknik ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Dia berkultivasi hampir setiap hari. Tubuhmu. Ye Fan terkejut. Kondisi fisik Ting Ting jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini membuatnya semakin merasa tidak nyaman. Itu pasti ulah Raja Ilahi. Raja Ilahi menggunakan teknik generasi Raja Ilahi untuk membaptis saya setiap hari. Mata Ting Ting dipenuhi air mata saat dia berkata, aku tidak bisa menghentikannya bahkan jika aku menginginkannya. Ini, Ye Fan tertegun. Raja Ilahi sudah berada di ujung talinya, tetapi dia masih menggunakan sumber Raja Ilahi untuk membaptisnya. Seberapa buruk kondisinya sendiri. Setelah leluhur mengirimku kembali, dia melakukan perjalanan panjang. Semua elit klan keluar, tapi mereka tidak bisa mengejarnya. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Ting Ting menggelengkan kepalanya, dan air mata mengalir di pelupuk matanya. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Jangan menangis. Ini tidak ada hubungannya dengan Ting Ting. Ye Fan buru-buru menghiburnya. Ting Ting sangat sedih. Dalam setengah tahun terakhir, Raja Ilahi yang tak tertandingi telah membawa Ting Ting ke seluruh dataran tinggi terpencil, dan mereka telah muncul di banyak negeri kuno. Dia sepertinya mengenang sesuatu. Sepertinya Raja Ilahi sangat sedih. Ye Fan menghela nafas. Raja Ilahi yang tak tertandingi tidak bisa melupakan kematian peri awan kemerahan. Mereka mengatakan bahwa leluhurnya bahkan mungkin telah menghancurkan sumber Raja Ilahi, kata Nan kecil dengan lembut. Dia mulai menangis lagi. Jangan menangis, kakak, jangan menangis. Nan kecil naik ke bangku batu, dan menghapus air mata Ting Ting. Telinga anjing hitam besar itu sangat tajam, dan dia mendengar semuanya dari samping. Ekspresinya berubah, dan dia berkata, dia menghancurkan sumber Raja Ilahi. Betapa beraninya. Anjing terkutuk, omong kosong apa yang kamu ucapkan. Ye Fan menegur. Saya mengatakan bahwa orang ini sangat mengesankan, dan dia benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Saat ini, hanya ada 2 hasil untuknya. Yang pertama adalah tubuh dan jiwanya akan dihancurkan dalam waktu 3 tahun, dan yang kedua adalah dia akan terlahir kembali ke dunia dalam waktu 3 tahun. Dia akan menjalani 2 kehidupan, dan kultivasinya akan meroket. Apakah yang kamu katakan itu benar? Ye Fan terkejut. Tentu saja itu benar. Sekarang, bahkan obat dewa abadi tidak berguna. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Ini adalah penghancuran diri yang sebenarnya. Mungkin dia bisa memutuskan kehidupan keduanya. Raja Ilahi yang tak tertandingi telah menumpahkan semua darah roh ilahi untuk membantu Ye Fan memutuskan buah dao. Dia telah menggunakan semua kekuatan ilahi, dan dia berada di ujung talinya. Kemudian, dia tanpa pamrih membantu Ting Ting,
membaptisnya dengan cahaya ilahi setiap hari, dan memutuskan sumber Raja Ilahi. Ketika Yevan memikirkan hal ini, gelombang kesedihan membanjiri hatinya. Dia benar-benar berharap Raja Ilahi dapat diselamatkan, dan dia berdoa agar dia dapat menjalani dua kehidupan dan selamat dari ujian hidup dan mati ini. Apakah benar-benar ada harapan? Wajah Ting-Ting dipenuhi dengan air mata. Itu akan tergantung pada dirinya sendiri. Dia sebenarnya telah mencapai langkah ini. Jika dia bisa melepaskan masa lalunya, dia pasti bisa menjalani kehidupan kedua, kata anjing hitam besar itu. Kakak, jangan menangis. Jadilah anak yang baik. Nan-Nan kecil berdiri di bangku batu, dan dengan hati-hati menghapus air mata Ting-Ting. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tenang. Ting-Ting sepertinya mengingat sesuatu, dan berkata, Kakak, kuali Olkimu. Apa itu? Yevan bertanya. Aku kembali belum lama ini, dan kakak Jiang Yichen meminjamnya. Dia tidak pernah mengembalikannya. Ting-Ting merasa sedikit sedih. Yevan berpangku tangan dengan dingin. Apakah keluarga Jiang ingin menyimpan kuali Olki miliknya? Jiang Huairen langsung marah, dan dia berteriak, brengsek, dia bahkan berani mengambil harta keponakanku. Jiang Yichen itu terbiasa menjadi sombong dan mendominasi, tapi kali ini, dia lelah hidup.